Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marani dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 210421189. Hari ini saya akan melakukan presentasi, yaitu tugas KKL saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen SIM melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru. Permasalahannya adalah kita akan membahas apa itu SIM. Pertama, apa itu SIM? Menurut O'Brien dan Marakas tahun 2015, Manajemen Information System merupakan sekumpulan komponen dalam sistem informasi dengan mengekstrak data menjadi informasi dengan mengintegrasikan komponen sistem informasi berupa people, hardware, software, communication network, dan data research. SIM merupakan cerminan suatu sikap para eksekutif yang menghendaki perubahan di mana tersedianya fasilitas komputer untuk pemecahan masalah perusahaan. Dan ketika SIM ini berada pada tempat dan fungsi yang dikehendaki, maka SIM akan membantu manajer dan pemakai lainnya perusahaan dalam mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah SPBE. Menurut Awaludin tahun 2019, sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah upaya yang berkelanjutan dalam membangun aparatur negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara. Dalam penerapannya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini masih memiliki beberapa faktor masalah dalam pelaksanaannya, yaitu pemahaman yang rendah oleh pegawai pemerintah, dorongan kinerja dalam mengimplementasian masih rendah, instansi memiliki staf yang mayoritasnya bukan tenaga pemerintah dari berbagai latar belakang pendidikan. Permasalahan yang saya temui di Diskominfo Pekanbaru, sehingga saya mengangkat judul ini adalah di era digitalisasi, kebutuhan masyarakat semakin kompleks sehingga harus diikuti dengan optimalisasi pelayanan prima, di mana instansi-instansi yang berjasa dalam pelayanan publik harus menerapkan sistem informasi manajemen dalam melayani masyarakat demi terciptanya kepuasan kepada masyarakat secara optimal. Salah satu langkah kebijakan yang dikeluarkan adalah Diskominfo Kota Pekanbaru, yakni penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dalam kebijakan ini secara signifikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat keseluruhan. Hal ini dikarenakan mekanisme dari kebijakan tersebut yang membuat masyarakat ikut serta dalam mensukseskan kebijakan tersebut. Contoh-contohnya adalah surat elektronik atau e-surat, layanan publik online, sistem keuangan dan pengadaan elektronik, dan penggunaan teknologi cloud and data center. Ini adalah profil organisasi. Namanya adalah nama instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang beralamat di Perkantoran Wali Kota Pekanbaru, Jalan Abdul Rahman Hamid Sail, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Kepala instansi adalah Raja Hendra Saputra, SSTP. Lalu kita akan bahas bagaimana sih pelayanan SPBE di Kota Pekanbaru ini, bagaimana penerapannya. Ya, dalam penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik ini di Kota Pekanbaru, sudah ada beberapa kantor dinas pemerintahan di Kota Pekanbaru yang telah menerapkan kebijakan SPBE. Salah satunya adalah Diskominfo ini. Pelayanan SPBE menjadi hal yang sangat penting dalam menjawab ketuntutan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan administrasi dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik itu sendiri. Inovasi layanan masyarakat merupakan kewajiban untuk pemerintah guna mengatasi kebutuhan publik yang terus berkembang sehingga pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk dapat berinovasi terutama terkait dengan pemberian layanan. Istilah yang digunakan Diskominfo ini dalam inovasi e-government adalah SPBE. SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi. Nah, apa sih aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di Diskominfo Pekanbaru dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat? Yang pertama adalah e-planning sebagai upaya membantu pemerintah dalam mewujudkan e-government yang baik. Aplikasi e-planning dapat membantu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan daerah dengan optimal, efektif, dan efisien. Yang kedua adalah aplikasi e-respon layanan tanggapan respon terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan gangguan kenyamanan yang menjadi urusan pemerintah. Yang ketiga adalah aplikasi si penduduk sistem informasi pelayanan terpadu kependudukan yang merupakan informasi yang dikelola oleh Disdukcapil dalam melayani berkas administrasi pendudukan. Yang keempat adalah aplikasi Pekanbaru Smart City. Aplikasi ini adalah bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik
seperti informasi pelayanan publik, informasi transportasi, informasi wisata, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah website resmi Kota Pekanbaru dalam satu aplikasi e-government yang dikelola Diskominfo adalah http://www.pekanbaru.id OPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persalian. Dan dapat saya simpulkan dari penelitian dan observasi yang telah saya lakukan di Diskominfo Pekanbaru tanggal 22 Mei, yaitu dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional, yaitu penerapan sistem informasi manajemen melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di Diskominfo Kota Pekanbaru membantu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah pengelolaan aset yang lebih baik, sistem informasi manajemen yang terintegrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik memungkinkan Diskominfo untuk mengelola aset-asetnya dengan lebih baik. Yang ketiga adalah peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Diskominfo Kota Pekanbaru dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Yang keempat adalah pelayanan publik yang lebih baik dengan adanya sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Diskominfo dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi dan melakukan pengajuan dan berinteraksi dengan Diskominfo melalui portal atau aplikasi online. Terima kasih. Hanya itu presentasi yang dapat saya lakukan saat melakukan PKL di Pekanbaru, yaitu Dinas Diskominfo Kota Pekanbaru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.